Jumpa kembali bersama Bunda Manda di hari Senin tanggal 2 November 2020. Anak-anak, hari ini kita sudah tidak belajar tentang lingkungan desa dan kota. Tapi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan rumah sakit dan kantor pos. Semangat ya anak-anak, semangat! Halo, selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, bagus, sudah siap untuk belajar. Berarti anak-anak sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah sarapan atau minum susu. Jangan lupa memakai seragam. Hari ini hari Senin, jadi jadwal seragam anak-anak adalah kuning dan biru. Jangan lupa memakai dasi. Anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar tentang lingkungan rumah sakit dan kantor pos. Kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, merobek gambar bentuk botol obat. Lalu yang kedua, memasangkan gambar peralatan dokter dengan lambang bilangannya. Tujuan pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, mengembangkan sikap rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan merobek, anak-anak dapat menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Yang ketiga, melalui kegiatan memasangkan gambar, anak-anak mampu mengenal benda di sekitarnya. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, walaupun anak-anak saat ini masih belajar di rumah, tetapi tetap punya komitmen ya. Sekarang kita ucapkan komitmen kelas bersama-sama ya. Komitmen kelas, tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Sekali lagi, komitmen kelas. Tertib, tenang, rapi, sopan, jujur. Tertib berarti anak-anak waktu belajar duduk ya, tidak lari-larian. Lalu tenang, ketika anak-anak mendengarkan penjelasan video dari Bunda Manda, anak-anak mendengarkan, tidak sambil ngobrol. Rapi, anak-anak tetap memakai seragam. Sopan, anak-anak sopan kepada mama atau papa yang mengajarkan anak-anak. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang lingkungan sekitar, tapi pada minggu ini kita akan belajar tentang lingkungan rumah sakit dan kantor pos. Anak-anak semua pernah ke rumah sakit atau ke kantor pos? Ya, pasti semua pernah ya ke rumah sakit atau ke kantor pos. Biasanya kita ke rumah sakit kalau kita sedang sakit karena mau berobat. Kalau kita ke kantor pos karena kita mau mengirim surat atau barang atau uang. Nah, anak-anak, hari Senin ini kita akan belajar tentang lingkungan rumah sakit. Anak-anak, kalau kita sakit, biasanya kita akan pergi ke rumah sakit. Apalagi ketika sakitnya parah, yang membutuhkan pertolongan dokter. Nah, kita harus ke rumah sakit. Di rumah sakit, kita akan bertemu petugas rumah sakit. Anak-anak tahu siapa saja petugas rumah sakit? Petugas rumah sakit yang ada di rumah sakit yaitu dokter. Nah, coba anak-anak lihat. Ini adalah gambar dokter, para dokter. Dokter bertugas untuk memeriksa pasien. Ketika anak-anak sakit, anak-anak akan diperiksa oleh dokter. Selain dokter, ada juga suster yang bertugas membantu dokter. Ini adalah gambar suster di sebuah rumah sakit. Nah, ini adalah gambar suster. Ada juga apoteker. Apoteker adalah orang yang bertugas meracik obat. Nah, anak-anak, ini adalah gambar seorang apoteker. Belakangnya di sini ada gambar obat-obatan. Biasanya kalau anak-anak sakit dibutuhkan untuk meminum obat. Nah, nanti obat anak-anak diracik oleh seorang apoteker. Selain itu, ada juga bagian administrasi. Misalnya di pendaftaran. Ketika anak-anak ingin berobat ke rumah sakit, anak-anak perlu mendaftar terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian pendaftaran. Setelah anak-anak selesai berobat, mendapatkan obat, anak-anak juga perlu ke bagian kasir untuk membayar obat dan konsultasi dokter. Nah, anak-anak, itu tadi mengenai petugas rumah sakit. Jadi ada berbagai macam ya, ada dokter, ada suster, ada apoteker, ada bagian administrasi, dan masih banyak lagi. Di rumah sakit juga ada berbagai macam ruangan atau tempat. Ada ruangan pendaftaran atau ruang tunggu.
Ketika anak-anak ingin diperiksa oleh dokter, maka papa dan mama perlu mendaftarkan anak-anak terlebih dahulu di bagian pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian. Anak-anak akan dicek berat badannya, tinggi badannya. Kemudian anak-anak akan menunggu di ruang tunggu sampai anak-anak dipanggil ke dalam ruang pemeriksaan. Nah, anak-anak, ini adalah ruang tunggu. Nah, di sini ruang pendaftarannya. Setelah itu, anak-anak akan masuk ke ruang pemeriksaan. Anak-anak akan bertemu dengan dokter. Nah, nanti anak-anak akan diperiksa oleh dokter seperti di gambar. Ini adalah gambar seorang dokter yang sedang memeriksa anak-anak, pasien yang sedang sakit. Kalau kita ke rumah sakit, kita juga bisa memeriksa gigi. Kalau gigi anak-anak sakit, anak-anak bisa ke rumah sakit untuk diperiksa giginya. Ini adalah gambar seorang dokter yang sedang memeriksakan gigi. Nah, anak-anak, kalau kita mau periksa gigi, kita harus datang ke bagian spesialis gigi. Di rumah sakit, anak-anak juga bisa memeriksakan mata. Kalau mata anak-anak sakit, anak-anak bisa datang ke rumah sakit untuk diperiksa matanya. Ini adalah gambar seorang dokter mata yang sedang memeriksa mata seorang anak. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sakit mata, anak-anak juga perlu datang ke spesialis mata. Di rumah sakit juga bisa memeriksa kandungan. Seperti di gambar, ini ada seorang ibu yang sedang hamil. Kemudian sedang diperiksa oleh dokter. Dulu mamanya anak-anak juga seperti itu, datang ke dokter untuk diperiksa kandungannya. Setelah diperiksa oleh dokter, anak-anak akan diberi resep obat. Untuk mendapatkan obat, mama atau papa perlu memberikan resep obat ke bagian kasir dan membayar obat serta konsultasi dokter. Ini adalah ruangan pembayaran. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ruang pembayaran. Setelah selesai membayar, anak-anak dapat mengambil obatnya di bagian apotik. Obat anak-anak akan disiapkan oleh apoteker. Apoteker adalah orang yang ahli dalam meracik obat. Nah, anak-anak, ini adalah ruangan tempat menyimpan obat-obatan. Nanti anak-anak bisa mengambil obatnya di sini. Anak-anak akan diberi obat sesuai dengan penyakit anak-anak. Obat-obatan ada berbagai macam. Ada yang berbentuk sirup, puyer, atau tetes. Anak-anak, coba lihat di gambar. Di sini Bunda Manda ada contoh gambar obat sirup. Nah, anak-anak, kalau obat sirup pasti akan ditaruh di sebuah botol seperti ini. Lalu bentuknya seperti ini, sirup cair berbentuk air seperti ini. Biasanya kalau anak-anak minum akan dituangkan ke sendok terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau yang ini adalah contoh gambar obat puyer. Coba anak-anak lihat, ini obat puyer. Obat puyer itu awalnya berbentuk tablet. Seperti ini anak-anak. Nah, ini bentuk tablet. Nah, karena anak-anak belum bisa langsung menelan obatnya, biasanya akan ditumbuk dulu seperti ini. Nanti kalau sudah selesai ditumbuk, bentuknya akan berubah menjadi serbuk. Jadi memudahkan anak-anak untuk meminumnya. Ditaruh di sendok dan diberi air. Ada juga obat tetes. Anak-anak, ini adalah contoh gambar obat tetes. Kalau obat tetes diambil menggunakan pipet seperti ini. Anak-anak, di rumah sakit ada juga ruangan yang lainnya, seperti di gambar. Di sini Bunda Manda ada gambar kamar rawat inap. Nah, anak-anak, ketika ada orang yang sakit yang perlu dirawat di rumah sakit, mereka akan tidur di sebuah ruangan. Nah, ruangan itu adalah kamar rawat inap seperti ini. Ada kasurnya, ada tempat duduknya untuk ditunggu satu orang. Lalu di sini ada meja kecil. Nah, seperti ini. Ada juga ruang operasi. Ini adalah gambar ruang operasi. Coba anak-anak lihat di gambar. Di sini ada para dokter yang sedang mengoperasi pasiennya. Lalu ada juga ruang ronsen. Ini adalah gambar ruang ronsen. Di gambar juga ada seseorang yang sedang dironsen untuk melihat bagian tubuh dalamnya. Nah, anak-anak, nanti hasilnya akan terlihat di layar monitor seperti ini.
Sebenarnya di ruang rumah sakit juga masih ada banyak. Nah, itu tadi yang sudah Bunda Manda sebutkan. Ada ruang tunggu, ruang pendaftaran, ada ruang perawatan, ada ruang kamar inap, ada apotik. Nah, seperti itu ya anak-anak, ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu merobek gambar bentuk botol obat. Anak-anak bisa disiapkan LK-nya yang berbentuk gambar botol obat, lalu buku gambar dan lem. Anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya merobek bentuk botol obat. Nah, di sini Bunda Manda sudah ada bentuk botol obat seperti ini. Lalu kita robek ya anak-anak. Anak-anak bisa merobeknya pelan-pelan. Nah, di sini Bunda Manda. Nah, kita robek, ikutin garisnya. Nah, anak-anak robek, ikutin garisnya ya. Ini seperti ini pelan-pelan. Ini merobeknya. Ini Bunda Manda robek. Kita ikutin bentuknya. Nah, anak-anak bisa diselesaikan sampai akhir. Nah, kita robek. Nah, kalau sudah merobek seperti ini, anak-anak bisa kita kasih lem, kita tempel ya bentuk botol obatnya. Nah, kita tempel di buku gambar. Jadi, semangat anak-anak semua. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas bagian yang kedua, yaitu memasangkan gambar peralatan dokter dengan lambang bilangannya. Anak-anak bisa disiapkan LK dan pensilnya. Anak-anak, hari ini Bunda Manda akan mengajari caranya memasangkan gambar dengan lambang bilangan. Di sini ada gambar peralatan rumah sakit, lalu ada angka 3, 4, 5, dan 2. Ayo kita pasangkan gambarnya, kita hitung dulu ya. Yang pertama gambar suntikan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tarik garis ke angka 4. Ini angka 4, ayo ditarik garis. Lalu kita hitung bawahnya ada berapa gambarnya? 1, 2, 3. Yang mana angka 3? Ya, ini angka 3. Kita tarik garis. Lagi, kita hitung bawahnya ada berapa gambarnya? 1, 2. Yang mana angka 2? Ya, ini. Lalu topi susternya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik garis ke angka 5. Nah, anak-anak nanti boleh diwarnain ya. Semangat! Jadi itu saja ya anak-anak kegiatan kita hari ini. Diingat-ingat. Nah, sekarang kita mau refleksi. Ayo anak-anak siapkan lembar refleksi dan stikernya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini kamu bisa merapikan peralatan